Ini dia, akhirnya tanggal kembalinya Shin Tae-yong ke Indonesia terungkap. Dan kejutan besar di mana saat pemain timnas mulai berkumpul. Apa yang akan mengubah segalanya? Breaking news! Timnas Indonesia bertolak ke Arab Saudi pada 1 September untuk kualifikasi Piala Dunia 2026. Apa yang akan terjadi dalam perjalanan krusial ini dan kejutan apa yang menanti? Eksklusif, Nova Arianto ungkap rencana mengejutkan masih bergabung dengan Shin Tae-yong di Timnas Indonesia untuk kualifikasi Piala Dunia 2026. Apa yang akan terjadi berikutnya? Bocoran sensasional. Nova Arianto sebut kenapa pelatih striker asal Korea ini bisa jadi game changer untuk Timnas Indonesia. Apa yang membuatnya istimewa? Ini dia detail lengkapnya. Menghebohkan, pelatih anyar Timnas Malaysia sesumbar akan ciptakan kejutan besar dan lewati ranking FIFA Timnas Indonesia. Apa yang membuatnya sangat percaya diri? Bikin gempar, curhat mengejutkan Jens Raven tentang bagaimana pengalaman bermain di Indonesia. Ternyata lagu Indonesia Raya mengubah rasa gugupnya di final. Ini cerita lengkapnya. Akhirnya kena karma. Media Israel sebut Indonesia negara terbelakang, tapi prestasi olahraga Indonesia justru mengungguli mereka di Olimpiade Paris 2024. Temukan fakta mengejutkan di baliknya. Skandal besar. Reaksi Nova Arianto saat Australia coba bajak anak emasnya, Matthew Baker. Apa yang membuatnya terkejut dan apa langkah selanjutnya? Ini penjelasannya. Akhirnya ketemu. Nova Arianto ungkap masalah besar di lini pertahanan Timnas Indonesia U17. Kenapa mereka masih butuh sosok back dan apa yang akan terjadi selanjutnya? Sebelumnya mohon subscribe channel ini dulu supaya nggak ketinggalan berita terupdate Timnas Indonesia. Ini dia, akhirnya tanggal kembalinya Shin Tae-yong ke Indonesia terungkap. Dan kejutan besar di mana saat pemain timnas mulai berkumpul. Apa yang akan mengubah segalanya? Asisten pelatih Timnas Indonesia Nova Arianto memastikan bahwa pelatih kepala Shin Tae-yong akan tiba di Indonesia pada Minggu 11 Agustus mendatang. Setelah kedatangannya, persiapan tim nasional akan dimulai dengan berkumpulnya para pemain pada Kamis 29 Agustus 2024. Mereka akan bersiap menghadapi 2 pertandingan awal grup C dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia melawan Arab Saudi dan Australia yang dijadwalkan berlangsung pada 6 dan 10 September 2024. Nova mengungkapkan bahwa sejauh ini ia belum melakukan komunikasi langsung dengan Shin Tae-yong mengenai persiapan tim. Namun ia memastikan bahwa pelatih asal Korea Selatan tersebut akan tiba di Indonesia sesuai jadwal pada 11 Agustus 2024. Saya jujur belum ada komunikasi ya dengan Coach Shin Tae-yong. Kalau Coach Shin tanggal 11 Agustus tiba di Indonesia, tegas Nova Arianto saat ditanya kapan Shin Tae-yong tiba di Indonesia. Setelah berhasil membawa timnas Indonesia lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada pertengahan Juni 2024, Shin Tae-yong kembali ke Korea Selatan untuk menjalani perawatan kesehatan. Meskipun sempat datang ke Indonesia pada 25 Juli 2024 untuk menerima Golden Visa dari Presiden Jokowi, ia segera kembali ke Korea Selatan pada hari yang sama setelah menyelesaikan urusan visanya. Nova menambahkan bahwa kondisi kesehatan Shin Tae-yong saat ini cukup baik. Coach Shin sangat baik kabarnya, tegas Nova ketika ditanya media soal kabar terbaru soal STY. Di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Timnas Indonesia berada di grup C bersama tim-tim kuat seperti Arab Saudi, Bahrain, Cina, Australia, dan Jepang. Breaking news! Timnas Indonesia bertolak ke Arab Saudi pada 1 September untuk kualifikasi Piala Dunia 2026. Apa yang akan terjadi dalam perjalanan krusial ini dan kejutan apa yang menanti?
Asisten pelatih Timnas Indonesia Nova Arianto mengungkapkan bahwa Timnas Indonesia dijadwalkan berangkat menuju Arab Saudi pada 1 September 2024. Di sana, skuad Garuda akan melakoni pertandingan melawan tim tuan rumah dalam putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pertandingan tersebut akan digelar di King Abdullah Sport City pada 6 September 2024. Timnas Indonesia dan Arab Saudi berada di grup C dalam putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Selain kedua tim ini, grup tersebut juga diisi oleh Australia, Bahrain, Jepang, dan Cina. Menurut Nova Arianto, saat ini para pemain Timnas Indonesia masih fokus pada tim masing-masing dan belum berkumpul untuk pemusatan latihan. TC dijadwalkan akan dimulai pada akhir Agustus 2024. Memang rencana Timnas Indonesia Senior baru akan berkumpul pada 29 Agustus 2024, ujar Nova saat di Jakarta pada Kamis kemarin. Nova, yang merupakan mantan pemain Timnas Indonesia, menjelaskan bahwa setelah beberapa hari berlatih di Jakarta, tim akan terbang ke Arab Saudi untuk mematangkan persiapan sebelum menghadapi pertandingan melawan tim tuan rumah. Rencananya kami akan berangkat pada 1 September 2024 asalkan tidak ada perubahan, tegas Coach Nova. Putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 akan berlangsung dari 5 September 2024 hingga 10 Juni 2025. Fase ini akan menggunakan format kandang dan tandang, yang berarti setiap tim akan bertanding di kandang sendiri dan di kandang lawan. Eksklusif, Nova Arianto ungkap rencana mengejutkan masih bergabung dengan Shin Tae-yong di Timnas Indonesia untuk kualifikasi Piala Dunia 2026. Apa yang akan terjadi berikutnya? Asisten pelatih Timnas Indonesia Nova Arianto menegaskan bahwa ia akan terus mendampingi pelatih kepala Shin Tae-yong dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Meskipun saat ini Nova tengah fokus menangani Timnas U17 Indonesia, ia tetap berkomitmen untuk membantu Shin Tae-yong dalam tim senior. Saat ini Nova sedang sibuk dengan seleksi 32 pemain untuk Timnas U17 Indonesia menjelang kualifikasi Piala Asia U20 2025. Nova berencana memilih pemain terbaik dari seleksi ini untuk bergabung dengan 21 pemain yang sebelumnya tampil di ASEAN Cup U16 2024. Dalam proses seleksi ini, Nova menerapkan sistem promosi dan degradasi untuk mencari kekuatan tambahan bagi tim Garuda Asia. Nova menjelaskan bahwa ia akan mencari tambahan pemain untuk melengkapi skuad menjadi 34 orang. Setelah itu mereka akan fokus menjalani pemusatan latihan di Bali sebagai persiapan menuju kualifikasi Piala Asia U17 2025. TC di Bali ini dijadwalkan dimulai pada 12 Agustus mendatang sebelum dilanjutkan ke Spanyol. Meskipun Nova sedang sibuk dengan Timnas U17, ia tetap menjalankan perannya sebagai asisten pelatih Timnas Indonesia. Ketika ditanya tentang bagaimana ia membagi waktunya antara Timnas Indonesia Senior dan Timnas U17 yang sama-sama tengah mempersiapkan diri, Nova menjawab bahwa ia akan tetap mendampingi Shin Tae-yong di Timnas Senior. Nova menjelaskan bahwa saat Timnas Indonesia Senior memulai pemusatan latihan, ia akan bergabung dengan mereka, sementara Timnas U17 akan dipimpin oleh asistennya. Ia juga menambahkan bahwa selama TC di Bali, Timnas U17 akan ditangani oleh asistennya. Nova juga memastikan bahwa ia akan bergabung dengan Timnas Indonesia saat mereka menjalani laga perdana kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada 5 September 2024 melawan Arab Saudi. Bocoran sensasional. Nova Arianto sebut kenapa pelatih striker asal Korea ini bisa jadi game changer untuk Timnas Indonesia. Apa yang membuatnya istimewa? Ini dia detail lengkapnya. Permasalahan lemahnya penyerangan Timnas Indonesia membuat pelatih Shin Tae-yong memutuskan untuk mendatangkan asisten baru, Yeom Ki-hun.
Nama Yeom Ki-hun belakangan menjadi sorotan publik setelah Shin Tae-yong memilihnya sebagai bagian dari tim kepelatihannya di Timnas Indonesia. Keputusan Shin Tae-yong untuk merekrut Yeom Ki-hun bukan tanpa alasan. Mantan pemain Timnas Korea Selatan itu diharapkan mampu membantu meningkatkan kualitas striker skuad Garuda yang selama ini menjadi masalah baik di level senior maupun kelompok usia. Shin Tae-yong tampaknya tidak ingin masalah ketumpulan lini depan terus menghambat performa tim Merah Putih, terutama saat menghadapi putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Di babak ini Indonesia akan bersaing melawan tim kuat seperti Jepang, Arab Saudi, dan Australia. Oleh karena itu persiapan maksimal diperlukan untuk menghadapi tantangan ini. Salah satu langkah yang diambil oleh PSSI dan Shin Tae-yong adalah dengan meningkatkan kualitas para pemain Timnas Indonesia. Untuk itulah Yeom Ki-hun dibawa sebagai asisten dengan tugas khusus memperbaiki lini serang yang masih dianggap kurang tajam. Menanggapi kedatangan asisten baru ini, Nova Arianto, salah satu asisten pelatih Timnas Indonesia, melihat hal ini sebagai sebuah perkembangan positif. Menurut Nova, bergabungnya Yeom Ki-hun yang berusia 41 tahun akan membawa dampak baik bagi masa depan Timnas Indonesia. Yeom Ki-hun sendiri memiliki catatan yang cukup impresif. Dia pernah tampil 57 kali untuk Timnas Korea Selatan dan mencetak 5 gol. Selain itu, Yeom juga pernah menjadi top scorer di Korean FA Cup pada tahun 2019, serta meraih predikat Kali Coach of the Month pada April 2024. Dengan rekam jejak seperti ini, tidak menutup kemungkinan bahwa Yeom Ki-hun dapat membawa skuad Garuda ke level yang lebih tinggi. Nova Arianto pun mengungkapkan harapannya dengan kedatangan pelatih khusus striker ini. Ini pasti bagus untuk timnas, karena dari segi kualitas, dia cukup baik, ujar Nova kepada media. Nova berharap dengan adanya pelatih khusus striker, daya serang tim Merah Putih akan semakin meningkat. Harapannya ini bisa menambah daya gedor timnas Indonesia, tegas Coach Nova. Menghebohkan. Pelatih anyar Timnas Malaysia sesumbar akan ciptakan kejutan besar dan lewati ranking FIFA Timnas Indonesia. Apa yang membuatnya sangat percaya diri? Pau Marty Vicente akan segera menjabat sebagai pelatih baru Timnas Malaysia. Media Malaysia Makan Bola optimis bahwa pelatih asal Spanyol ini memiliki kemampuan untuk membawa Harimau Malaya melampaui Timnas Indonesia dalam peringkat FIFA. Sebagai informasi, Pau Marty Vicente sebelumnya pernah menjadi asisten pelatih di Barcelona B pada tahun 2018. Pengalaman ini memberikan dasar kuat bagi Pau dalam dunia sepak bola, terutama dalam melatih pemain muda berbakat. Selain itu, Pau bukanlah wajah baru bagi kubu Timnas Indonesia. Sebelum ditunjuk sebagai pelatih kepala Timnas Malaysia, Pau Marty telah bekerja sebagai asisten Kim Pen-gon di Timnas Malaysia. Kolaborasinya dengan Kim Pen-gon telah memberi banyak pelajaran berharga yang diharapkan dapat diterapkan ketika dia memimpin sendiri Timnas Malaysia. Tantangan pertama Pau Marty sebagai pelatih Timnas Malaysia akan datang dalam waktu dekat. Pada 2 hingga 10 September 2024, Timnas Malaysia akan menggelar turnamen Piala Merdeka 2024. Turnamen ini akan menjadi ujian awal bagi Pau Marty untuk menunjukkan kemampuannya dalam mengarahkan tim. Turnamen ini juga akan diikuti oleh 3 tim undangan, yaitu Tajikistan, Lebanon, dan Filipina. Piala Merdeka 2024 diyakini sebagai kesempatan emas bagi Timnas Malaysia untuk meningkatkan peringkat FIFA mereka dan menggeser posisi Indonesia. Tim-tim yang akan dihadapi oleh Malaysia di turnamen ini memiliki peringkat yang lebih baik daripada mereka, sehingga kemenangan di turnamen ini akan memberikan dorongan signifikan bagi peringkat mereka di kancah internasional. Makan Bola menulis peluang Timnas Malaysia untuk menyalip posisi Indonesia kini terbuka lebar. Kesempatan ini tentunya ingin dimanfaatkan sebaik mungkin, terutama untuk meningkatkan posisi ranking FIFA. Di sisi lain, Timnas Indonesia juga memiliki agenda penting pada bulan September. Di bawah arahan pelatih Shin Tae-yong, Indonesia akan memulai perjalanan mereka di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.
Rizky Ridho dan kawan-kawan akan menghadapi tantangan berat di laga pembuka melawan Arab Saudi pada 6 September 2024. Pertandingan ini akan menjadi ujian berat bagi timnas Indonesia dan sangat penting dalam menjaga posisi mereka di peringkat FIFA. Dengan demikian, baik timnas Malaysia maupun timnas Indonesia memiliki agenda penting di bulan September yang akan menjadi penentu langkah mereka di kancah internasional. Paul Marty Vicente diharapkan publik Malaysia bisa membawa timnasnya ke tingkat yang lebih tinggi, sementara Indonesia berusaha mempertahankan posisinya dan bahkan meningkatkan peringkatnya di ajang internasional. Bikin gempar, curhat mengejutkan Jens Raven tentang bagaimana pengalaman bermain di Indonesia. Ternyata lagu Indonesia Raya mengubah rasa gugupnya di final. Ini cerita lengkapnya. Penyerang timnas Indonesia Jens Raven membagikan perasaannya setelah pertama kali bermain di Indonesia, sebuah pengalaman yang sangat emosional baginya. Jens, yang merupakan pemain naturalisasi untuk timnas U19 Indonesia, pertama kali tampil di tanah air dalam ajang ASEAN Cup U19 2024, di mana timnas U19 Indonesia berhasil keluar sebagai juara. Awalnya, Jens Raven mengalami tantangan dalam beradaptasi ketika tiba di Indonesia untuk bergabung dengan tim. Jens yang bermain untuk Dordrecht U21 juga merasakan dukungan luar biasa dari supporter di Surabaya. Ketika kami tiba di Surabaya, saya merasakan betapa gila bola para penonton di sini, ujar Jens Raven. Atmosfernya sangat terasa dan kami pun menjalani turnamen ini dengan semangat tinggi. Jens kemudian mencetak gol debutnya untuk Garuda Nusantara saat pertandingan babak penyisihan melawan Filipina. Di pertandingan pertama melawan Filipina, saya bermain selama 20 menit dan mencetak gol perdana saya, kata pemain berusia 18 tahun ini. Perasaan mencetak gol debut resmi saya sangat luar biasa, apalagi terjadi di pertandingan pertama saya. Rasanya sungguh tidak bisa dipercaya. Selanjutnya, Jens bermain selama 45 menit di babak kedua pertandingan melawan Kamboja. Meskipun tidak mencetak gol, ia merasa bermain dengan baik dan timnya mendominasi penguasaan bola sehingga berhasil meraih kemenangan. Pada pertandingan ketiga melawan Timor Leste, Jens tampil gemilang dengan mencetak 2 gol dan memberikan 3 assist yang mengantarkan timnya ke babak semifinal. Dalam semifinal, timnas Indonesia menghadapi Malaysia dalam laga yang disebutnya sebagai derby serumpun. Jens mengakui bahwa Malaysia adalah lawan yang tangguh. Pertandingan melawan Malaysia sangat penting. Saya pikir Malaysia adalah tim yang bagus, tampil sangat solid sebagai satu kesatuan, ujar Jens Raven. Namun, kami berhasil menang 1-0 dan semua orang sangat gembira. Ketika tiba di final, Jens mengaku sempat merasa gugup, terutama karena tiket pertandingan habis terjual dan stadion penuh sesak. Namun perasaan gugupnya segera menghilang saat lagu kebangsaan Indonesia, Indonesia Raya, dikumandangkan di stadion. Final itu sangat emosional. Saya sempat gugup karena stadion penuh. Tapi ketika Indonesia Raya dikumandangkan, saya merasakan semangat yang besar dan rasa gugup itu hilang seketika, jelas Jens Raven. Pada akhirnya, timnas U19 Indonesia berhasil mengalahkan Thailand dengan skor 1-0 di final berkat gol tunggal dari Jens Raven. Setelah pertandingan usai, Jens tampak menangis karena merasa sangat emosional dengan pencapaian timnya di turnamen resmi perdananya bersama timnas U19 Indonesia. Ketika peluit akhir ditiupkan, perasaannya sungguh luar biasa. Sangat emosional. Jika Anda melihatnya, saya sampai meneteskan air mata, ujar Jens Raven. Saya tidak bisa mengungkapkan perasaan itu dengan kata-kata. Ini adalah pencapaian luar biasa untuk turnamen pertama saya bersama Indonesia, jelas Jens Raven. Akhirnya kena karma. Media Israel sebut Indonesia negara terbelakang, tapi prestasi olahraga Indonesia justru mengungguli mereka di Olimpiade Paris 2024. Temukan fakta mengejutkan di baliknya. Media Israel Jerusalem Post pernah menyebut Indonesia sebagai negara terbelakang karena menolak kehadiran timnas Israel U20 dalam ajang bergengsi Piala Dunia U20 2023.
Pernyataan ini memicu kemarahan banyak masyarakat di Indonesia. Pada awal April 2023, Jerusalem Post menyatakan citra yang diproyeksikan Indonesia bukanlah bangsa yang modern dan berwawasan ke depan, melainkan sebagai negara terbelakang yang masih dibutakan prasangka anti-Israel. Namun pernyataan tersebut justru seperti karma bagi Israel. Faktanya, prestasi olahraga Indonesia masih lebih unggul dibandingkan dengan negara tersebut. Contohnya dapat dilihat pada Olimpiade Paris 2024. Hingga 2 hari menjelang penutupan ajang ini, kontingen Indonesia berada di peringkat yang lebih tinggi dari Israel dalam klasemen sementara perolehan medali. Saat ini Indonesia menempati peringkat ke-28 dalam klasemen sementara perolehan medali Olimpiade Paris 2024 dengan meraih 2 emas dan 1 perunggu. Medali emas dipersembahkan oleh Fredrik Leonardo dari cabang olahraga panjat tebing nomor speed putra dan Rizky Juniansyah dari cabang olahraga angkat besi kelas 73 kg. Sementara itu, satu-satunya medali perunggu diraih oleh Gregoria Mariska dari cabang bulu tangkis nomor tunggal putri. Selain itu, Indonesia masih berpotensi menambah medali melalui lifter Nurul Akmal yang akan bertanding di cabang olahraga angkat besi kelas 81 kg pada Minggu 11 Agustus 2024 sore waktu Indonesia Barat. Bagaimana dengan Israel? Negara ini berada di peringkat ke-30 klasemen sementara dengan 1 emas, 4 perak, dan 1 perunggu. Satu-satunya medali emas yang diraih Israel berasal dari cabang olahraga berlayar. Dengan hasil ini, Israel hampir dipastikan tidak akan menambah medali lagi, sehingga tidak mungkin melampaui posisi kontingen Indonesia di klasemen perolehan medali Olimpiade Paris 2024. Meskipun telah mengungguli Israel, kontingen Indonesia tidak boleh merasa puas. Para pemangku kepentingan di dunia olahraga harus bersatu untuk terus meningkatkan prestasi, sehingga Indonesia dapat mendekati level negara-negara superpower seperti Amerika Serikat dan Cina. Skandal besar. Reaksi Nova Arianto saat Australia coba bajak anak emasnya, Matthew Baker. Apa yang membuatnya terkejut dan apa langkah selanjutnya? Ini penjelasannya. Pelatih Timnas U17 Indonesia, Nova Arianto merasa sangat terkejut ketika mengetahui bahwa pemain andalannya Matthew Baker hampir direkrut oleh Australia. Matthew Baker, yang selama ini dikenal sebagai anak emas Nova Arianto, baru-baru ini mendapat panggilan untuk bergabung dengan skuad Timnas U17 Australia. Matthew Baker dipanggil untuk memperkuat Timnas U17 Australia dalam kualifikasi Piala Asia U17 2025 yang akan berlangsung pada Oktober mendatang. Sebelum itu, Baker juga diproyeksikan untuk bermain bersama Australia dalam ajang Pacific Ausports Football pada 5 Agustus. Kabar ini mengejutkan banyak pihak di Indonesia, terutama karena Matthew Baker sebelumnya sudah bermain untuk Timnas U16 Indonesia dalam Piala AFF U16. Bahkan Baker sempat tampil melawan Australia di babak semifinal dan berhasil mencetak 1 assist meski Indonesia akhirnya kalah. Namun berita mengejutkan datang ketika Australia secara tak terduga memanggil Baker untuk bergabung dengan skuad mereka. Nova Arianto sebagai pelatih merasa sangat terkejut dengan pemanggilan ini. Mantan pemain Persib Bandung ini mengaku bahwa Baker adalah salah satu pemain kunci yang ia persiapkan untuk Timnas U17 Indonesia, terutama untuk kualifikasi Piala Asia U17 2025. Saya tentu saja kaget, kata Nova Arianto. Karena sejak awal saya mempersiapkan Baker sebagai pemain kunci CA untuk kualifikasi Piala Asia U17 2025. Tiba-tiba ada kabar bahwa Baker dipanggil oleh Australia. Tapi saya bersyukur akhirnya Baker memilih Indonesia, jelas Nova. Saat ini Nova Arianto tengah fokus pada seleksi pemain untuk Timnas U17 Indonesia jelang kualifikasi Piala Asia U17 2025. Dalam turnamen ini, Timnas U17 Indonesia tergabung di grup G bersama Australia, Kuwait, dan Kepulauan Mariana Utara. Nama Nova Arianto dan Matthew Baker saat ini sedang menjadi sorotan. Nova yang dikenal dengan gaya pelatihannya yang khas, sempat digadang-gadang menjadi kandidat kuat untuk menggantikan Shin Tae-yong sebagai pelatih Timnas Indonesia, khususnya untuk Piala AFF Senior 2024.
Namun, rencana ini tidak mendapat restu dari PSSI. Sementara itu, Matthew Baker semakin populer di kalangan netizen Indonesia. Sosoknya kini dianggap sebagai bintang baru dengan banyak netizen yang penasaran dan mencoba mengungkap sisi lain dari kehidupan pribadi Baker. Akhirnya ketemu. Nova Arianto ungkap masalah besar di lini pertahanan Timnas Indonesia U17. Kenapa mereka masih butuh sosok back dan apa yang akan terjadi selanjutnya? Nova Arianto, pelatih Timnas Indonesia U17, mengungkapkan bahwa timnya masih membutuhkan pemain bertahan atau back untuk memperkuat skuad. Hal ini didasarkan pada evaluasi dari penampilan tim dalam turnamen Piala AFF U16 2024 yang baru saja berlalu. Saat ini Timnas Indonesia U17 tengah mempersiapkan diri untuk mengikuti kualifikasi Piala Asia U17 2025 yang akan berlangsung dari 19 hingga 27 Oktober 2024. Dalam babak kualifikasi ini, Garuda Muda akan berada di grup G bersama Australia, Kuwait, dan Kepulauan Mariana Utara U17. Sebanyak 10 juara grup dan 5 runner-up terbaik akan melaju ke putaran final turnamen tersebut. Selama masa persiapan ini, Nova Arianto berusaha mencari pemain baru untuk memperkuat skuad Garuda Muda. Sebanyak 32 pemain telah dipanggil untuk mengikuti seleksi di Jakarta. Nova menerapkan sistem promosi dan degradasi yang berarti hanya pemain yang memenuhi kriteria tertentu yang akan lolos dan bergabung dengan tim. Nova menjelaskan bahwa saat ini fokus utama tim adalah memperbaiki lini pertahanan. Saya hanya melihat posisi di lini belakang, kata Nova kepada media. Karena lini belakang kami di AFF belum bermain sempurna. Saya berharap bisa menemukan pemain yang sesuai dengan karakter kami, sehingga dapat memperkuat tim di kualifikasi Piala Asia U17 2025. Tambah Coach Nova. Nova juga menekankan pentingnya postur tubuh sebagai salah satu kriteria pemilihan pemain. Menurutnya, ini menjadi faktor penting karena kemampuan pemain muda umumnya tidak jauh berbeda. Kriteria pemain yang dicari pastinya sesuai dengan yang sebelumnya saya bicarakan, yaitu masalah tinggi badan, etos kerja, dan mental pemain. Itu yang menjadi catatan saya dalam menilai pemain, jelas Nova. Secara kualitas, sebenarnya pemain usia 16 tahun ini hampir setara. Namun, yang kami harapkan adalah mentalitas mereka, apakah mereka memiliki keinginan yang kuat atau tidak. Itulah yang saya cari dalam seleksi ini, tegas Coach Nova. Bikin heboh publik. Meski jadi underdog hadapi Arab Saudi, Timnas Indonesia tunjukkan semangat tak terbendung. Apa strategi mereka yang membuat lawan terkejut? Ini dia detailnya. Pengamat sepak bola Indonesia, Bung Ropan, mengungkapkan harapannya kepada Timnas Indonesia yang akan berhadapan dengan Arab Saudi pada laga perdana mereka di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Bung Ropan memberikan pesan kepada para pemain skuad Garuda agar tidak merasa rendah diri atau menyerah sebelum bertanding. Menurut Ropan, pertandingan melawan Arab Saudi akan menjadi tantangan besar bagi Jay Itzes dan rekan-rekannya. Sejarah pertemuan antara Indonesia dan Arab Saudi selama ini tidak pernah menguntungkan bagi skuad Garuda. Kita harus memiliki motivasi lebih sebagai tim yang dianggap underdog, ujar Bung Ropan dalam kanal YouTube-nya. Namun, situasinya sekarang berbeda. Kita memiliki pelatih seperti Shin Tae-yong. Kondisi tim kita saat ini sedang berada dalam performa terbaik. Selain itu, kita juga memiliki pemain-pemain yang berkualitas, berbeda dari masa-masa sebelumnya, tambah Bung Ropan. Indonesia dijadwalkan menghadapi Arab Saudi. Pada laga pertama mereka di grup C, putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, yang akan berlangsung di Stadion King Abdullah Sport City, Jeddah, pada 5 September 2024. Menurut Bung Ropan, tantangan bagi Indonesia tidak hanya datang dari para pemain Arab Saudi di lapangan, tetapi juga dari suasana Stadion King Abdullah yang dikenal angker bagi tim tamu. Berdasarkan catatan Bung Ropan, stadion ini tidak pernah ramah bagi tim-tim yang berkunjung.
Dari 12 pertandingan yang dimainkan oleh timnas Arab Saudi di stadion tersebut, mereka hanya 2 kali bermain imbang. Dalam 10 laga lainnya, mereka selalu meraih kemenangan. Bahkan tim-tim besar pun selalu kesulitan ketika bermain di stadion ini, tegas Bung Ropan.